informasi dan inspirasi masih di Lentera Minggu dan masih juga bersama dengan Bapak Yakobus Kulianis bersama dengan rekan-rekan. Pak Yakobus, silakan melanjutkan. Salam para pendengar dari Pro 1 Pontianak. Kita masih di Lentera Minggu dalam tema Iman, Harapan, dan Kasih. Masih bersama orang-orang muda yang sangat kreatif dan luar biasa dalam pelayanan sosial, pelayanan gereja, dan pelayanan kemasyarakatan serta kemahasiswaan bersama Goliat dan juga bersama Bailo, ya. Kemudian juga bersama Herman sudah bergabung. Nah, mereka terhimpun dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia cabang Sungai Raya, ya. Jadi luar biasa, mereka ini sudah melewati masa kepengurusan, kan. Sekarang sudah menjadi aktivis. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi memulainya demikian. Jadi barang siapa ada dalam Kristus, Dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sungguh yang baru sudah datang. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 14 sampai 17. Baik, gue lihat apa yang disampaikan pada paruh pertama itu sangat menarik, ya. Yaitu bagaimana iman, harapan, dan kasih. Iman itu diwujudkan menurut Bailo itu tidak pernah takut kemanapun berada karena ada kasih di situ. Walaupun kita berbeda latar belakang, berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, tapi kalau kita tahu bahwa kasih itu mewujudkan bonum commune untuk semua manusia, kan. Nah, gue lihat kan pernah menjadi ketua, ya, kalau tidak salah, di PMKRI ini, kan. Coba cerita sedikit mengapa bisa menjadi ketua dan tergabung dalam PMKRI ini. Nah, untuk bercerita pengalaman saya jelaskan dulu bahwa PMKRI atau Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia adalah organisasi eksternal kampus, baik itu mahasiswa Katolik maupun non Katolik. Oh ya, bisa ya? Ya, yang berasaskan Pancasila dan nilai-nilai kekatolikan. Nah, saya mungkin tergabung di dalam PMKRI Sungai Raya itu di tahun 2018. Nah, waktu itu ada yang nama prosesnya itu MPAB, masa penerimaan anggota baru. Baik. Nah, dari situlah saya mendapat info mungkin dari abang-abang senior dan kakak-kakak senior saya waktu itu mengundang saya untuk tergabung di dalam organisasi tersebut. Baik. Nah, sehingga saya mengikuti prosesnya dimulai dari MPAB, Mabim, LKK, KSN, dan lain sebagainya. Nah, itulah proses-proses kaderisasi yang ada di PMKRI. Nah, untuk mungkin saya ceritakan sedikit untuk menjadi ketua PMKRI Sungai Raya itu di luar dari kemauan saya, ya. Di luar dari ekspektasi, ya, tapi bukan di luar harapan, kan? Bukan di luar harapan. Karena saya menjadi ketua di PMKRI Sungai Raya itu tidak terduga dan juga tidak direncanakan. Nah, cuman saya merasa terpanggil waktu ada yang namanya rapat umum anggota cabang itu di markas siswa atau nama sekretariat kami itu, teman-teman itu mempercayai saya sebagai ketua atau memimpin mereka di masa jabatan itu. Nah, saya menjabat itu di tahun 2021 sampai tahun 2022. Nah, melihat teman-teman yakin dan melihat teman-teman percaya bahwa saya bisa membawa mereka, bisa memimpin mereka, dan setidaknya bisa menjadi suatu tokoh atau orang yang bisa membimbing serta membawa arah organisasi dan kawan-kawan semuanya. Nah, melihat teman-teman begitu yakin, begitu percaya, sehingga saya memampukan diri saya untuk melayani. Nah, tidak ada kata siap dan tidak siap, karena saya sudah diproses dan dikaderisasi, saya harus siap untuk menerima tantangan itu. Luar biasa. Begitu, Bang. Baik, Herman, ya. Herman ini dari daerah mana kalau Papuanya? Dari daerah Sorong. Ya, dari Sorong juga, ya, sama dengan ini tadi, ya, Bailo, ya. Nah, tapi beda suku, ya. Beda suku, ya, karena di Papua itu para pendengar beda-beda, ya. Lalu kuliah di mana di Pontianak ini? Di Untan. Di Untan, ya. Baik.
tiba-tiba bisa kecemplung di PMKRI ini kan pasti ada yang mengajak kan? Atau karena memang tadi kata Bailo, dia tidak pernah takut untuk kemanapun karena Tuhan selalu menyertai dia. Begitu juga dengan prinsip Herman. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau saya pribadi awal masuk di PMKRI itu melalui salah satu senior, Ya. yaitu sekarang ketua pengurus pusat di Jakarta. Ya. Jadi mulai dari ajakan beliau, maka saya beranikan diri untuk masuk di PMKRI. Ya. Satu angkatan dengan Goliat. Luar biasa ya. Berarti prinsip tadi, tenanglah, jangan takutlah ya. Baik, untuk Bailo ya, kita tahu bahwa hidup manusia itu sering dihadapkan pada situasi atau peristiwa yang tidak menentu. Orang mudah menjadi cemas, khawatir, ya kan? Kemudian gegana ya, gelisah, galau, merana, bahkan rasa takut yang berlebihan apalagi di daerah baru ya. Apakah kita akan bisa mendapat teman baru, apakah kita bisa bersosialisasi, kita bisa diterima, ya kan? Artinya apalagi misalnya baru tahu Pontianak atau Kalimantan Barat itu kan hanya sekedar di televisi atau di media sosial kan? Karena rata-rata kan perginya ke Jakarta atau mungkin ke Tanah Jawa ya. Tapi ini kan dari Sorong ke Kalbar ini kan berarti membutuhkan kemauan yang kuat. Ya kan? Nah, bagaimana ini menjadi pergulatan sama Anda untuk bisa mengalahkan gegana tadi atau galau, gelisah dan merana itu? Mungkin itu lebih ke keyakinan sih. Keyakinan ya. Ya, saya yakin kepada diri saya bahwa saya bisa, dan saya percaya bahwa ada yang selalu membackup saya atau selalu ada untuk saya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah membiarkan saya Luar berjalan biasa. sendiri. Iya. Baik, Goliat. Kan ada pelayanan-pelayanan yang luar biasa ya. Karena PMKRI ini, mungkin para pendengar mesti tahu bahwa PMKRI ini memang dibentuk oleh gereja. Ini khusus untuk Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Kalau untuk wanita Katolik itu ada WKRI ya, atau Wanita Katolik Republik Indonesia. Kalau untuk sarjananya Ikatan Sarjana Katolik Republik Indonesia. Dan untuk pemudanya Pemuda Katolik Pemuda Katolik ya. Kemudian untuk masyarakatnya Forum Masyarakat Katolik ya. Nah, juga ada Fox Point dan sebagainya. Nah, PMKRI ini kan sebagai organisasi cukup tua ya. Dan di cabang Sungai Raya ini kan sudah banyak kegiatan-kegiatan mulai dari berdirinya sampai sekarang itu. Kegiatan yang paling andalannya itu adalah pastoral care, ya kan? Ini coba dijelaskan itu apa maksudnya pastoral care-nya. Nah, untuk program mungkin menjadi program unggulan dari PMKRI Sungai Raya itu ya, nama kegiatannya pastoral care. Ya. Di mana kegiatan pastoral care ya tidak hanya kita bakti sosial, namun juga kita memberdayakan masyarakat. Baik. Nah, apa yang perlu kita bantu di masyarakat ya, kita hanya sebagai mahasiswa cuma bisa untuk merangkul dan berkumpul kepada masyarakat untuk memecahkan suatu masalah di desa yang akan kita adakan kegiatan tersebut. Baik. Nah, mungkin di tahun saya waktu itu di tahun 2022 itu kegiatan pastoral care itu ada di Dusun Pelai, Desa Simpang Kanan, Sungai Ambawang, Kuburaya. Nah, di situ pembangunan gerejanya mungkin belum terselesaikan dan juga perlu dinamakan renovasi. Nah, di kegiatan pastoral care situ masyarakat saling bahu membahu untuk membantu merenovasi gereja mereka, gereja Katolik. Nah, dan juga dibantu oleh masyarakat yang non Katolik juga. Wah, luar biasa ya. Iya, sehingga terjadi suatu yang namanya multikultural atau kebersamaan sejati itu muncul di dalam kegiatan tersebut. Nah, tidak hanya untuk membangun gereja ataupun renovasi, kita juga melakukan diskusi dan juga ramah tamah dengan masyarakat yang ada di desa tersebut. Nah, begitu Bang. Toleransi dan moderasi itu merupakan salah satu acuan dari pastoral care ya, Herman. Nah,
kan udah mengikuti juga pastoral care ya sebagai andalan dari PMKRI cabang Sungai Raya ya. Sebenarnya masih banyak, cuman pastoral care ini menjadi suatu kegiatan yang luar biasa karena ada renovasi tempat ibadah, bahkan pernah renovasi juga untuk membuat taman bacaan ya. Dan juga rumah baca, Bang. Kemudian membuat yang namanya pelayanan-pelayanan seperti pembinaan iman anak. Nah, kalau Herman ini ikut bagian yang mana dari pastoral care ini? Saya pribadi hampir sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Goli. Ya, Jadi di pastoral care itu kita lebih ke pemberdayaan, bagaimana melihat situasi di suatu tempat atau lokasi yang kita tuju itu, apa saja permasalahan yang ada di situ, kita bantu untuk memecahkan. Tidak hanya fokus pada masalah gereja atau gedung, tapi kita juga melihat di sisi lain masalah-masalah, ada kesehatan, ya, atau ada pendidikan, Ya. atau ada ekonomi. Nah, itu yang kita perlu untuk kerjasama dengan masyarakat dan bantu untuk bagaimana penyelesaiannya tingkat dari atas, yaitu pada pemerintah. ya. Jadi Herman juga sudah mengikuti kegiatan itu, juga membuat atau menumbuhkan diri, rasa percaya diri bahwa Herman juga diterima ya di masyarakat, khususnya di tempat pastoral care itu. Baik, ini ya bau ya, nah ya lebih enak ya, lebih enak bau saja ya saya panggil ya, karena Bay ya, karena namanya ini agak unik. Nah Bay, ini pastoral care apa yang diikuti waktu dalam perhimpunan? Oh, kalau saya untuk pastoral care mungkin belum sempat ikut karena ada kesibukan. Ada kesibukan ya, karena kalau Polnep ini kan banyak Ya, banyak project dan lab ya. Ya. waktunya juga terbatas di kampus. Ya, tetapi yang diikuti dalam perhimpunan ini kan mungkin ada misalnya selain pastoral care kan ada misalnya kegiatan yang lain juga. Kegiatan apa yang diikuti? Oh ya, untuk selain dari pastoral care, Ya. mungkin pada saat masa pengurusan tuh tahun 2022 juga, Ya. dan itu kami melakukan donasi kepada masyarakat atau orang-orang yang kurang mampu. Itu mau dia dari agama manapun kami membantu. Karena, Donasi ya. ya, seperti barang fisik macam Sembako. bantuan sembako. Ya. Baik, luar biasa ya teman-teman mahasiswa ini untuk menggugah rasa kemanusiaan, sama seperti dokumen yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Al-Azhar di Mesir itu, yaitu kita ini adalah sesama manusia. Baik, untuk gue lihat ya, kita tahu pastoral care itu kan andalan dari PMKRI ya, sama seperti organisasi kerohanian yang lainnya, rehab gereja, bakti sosial ya. Nah, juga ada yang namanya dialog ya. Saya ingat waktu itu dialog dengan Monsinyur ya, tentang bagaimana nanti masa muda atau cikal bakal atau bagaimana masa depan orang muda menghadapi IKN kan. Iya, benar. Dan waktu itu gue lihat dan Herman kan yang ya berdialog dan memberikan ide dan masukan waktu itu. Iya, benar. Keberanian itu diolah bagaimana untuk bisa berani mengutarakan ide itu. Nah, mungkin yang pertama adalah bagaimana bisa kami berani untuk mewujudkan ataupun memunculkan ide kami, karena diberi oleh waktu itu kegiatan di Monsinyur diberi oleh ruang untuk Ya. bertanya. Ya, baik, Dan baik. juga kami juga difasilitasi untuk berdiskusi dengan waktu itu ada kementerian Ya, baik. UPR, nah terkait IKN. Nah, untuk sebelum itu, sebelum kami mengikuti dialog tersebut, kami dengan teman-teman di perhimpunan sudah mengadakan diskusi terlebih dahulu. Nah, Baik. diskusi ilmiah, dan juga kami melakukan kajian-kajian Ya. bagaimana sebab dan akibat yang ditimbulkan jikalau hal yang kita telah rencanakan Ya. harus terwujud dengan apa yang sesuai kita pikirkan. Nah, Baik. untuk waktu itu
bagaimana saya berani untuk mengungkapkan bahwa kita orang muda adalah jantungnya sebuah negara. Atau istilahnya orang muda Katolik adalah jantungnya gereja. Dan orang muda adalah jantungnya negara, yang di negara Indonesia ini. Nah, masa muda itu tidak begitu lama. Dan masa muda adalah masa di mana kita harus banyak-banyak belajar untuk terbentuk. Nah, kalau dalam istilahnya itu terbentur. Nah, dalam artian bahwa kita selagi masih muda, kita adalah menambah ilmu sebanyak mungkin. Bagaimana kita mengimplementasikan ketika masa kita nanti sudah di waktunya. Dalam artian adalah setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Itu yang selalu diterapkan dalam kami orang-orang muda. Ketika kami waktunya untuk bertindak, kita bertindak. Ketika bergerak, kita bergerak. Begitu, Pak. Baik, luar biasa pernyataan dari kawan-kawan muda kita ini. Apalagi waktu situasi ya. Dalam situasi kita merasa seperti di dalam perahu yang terombang-ambing oleh situasi kehidupan. Hidup seolah-olah tidak ada harapan dan tidak memiliki tujuan. Nyali menjadi ciut, ibarat perahu di lautan lepas. Kita menjadi takut untuk berlayar lebih jauh. Goncangan angin badai dalam hidup membuat kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh. Apakah memang Tuhan begitu jauh? Nah, Herman, masa mudanya kan dihabiskan di Pontianak, Kalimantan Barat ini. Apakah tidak merasa sayang gitu kan, meninggalkan orang tua di Sorong, saudara ya. Nah, ini kan bagi orang-orang yang tidak merantau itu kan ya merasa takut gitu kan. Tapi bagi Herman, apakah punya kerugian begitu karena tidak bersama keluarga? Silakan. Kalau merasa rindu orang tua, tentu rindu. Ya pasti ya. Tapi kembali pada tujuan awal saya ke sini untuk apa? Itu yang penting. Tujuan saya ke sini adalah kuliah dan saya belajar, terutama yang saya harus selesaikan adalah proses perkuliahan saya dan belajar ikut organisasi dan kegiatan-kegiatan lain. Rasa penting, jadi untuk memikirkan kembali ke orang tua, saya rasa mereka sehat-sehat saja. Baik. Tuhan akan menyertai mereka. Nah, itulah harapan yang kuat dari Herman ya. Apapun yang terjadi, penyelenggaraan Tuhan yang diharapkan dalam harapan itu. Baik. Nah, ini penting juga ya. Dalam Tuhan itu sungguh dekat dan ada bersama dengan kita ya. Lalu dimanapun kita berada, penyelenggaraan Tuhan itu selalu menyertai kita. Kita ketemu dengan orang-orang baik, kita bertemu dengan banyak teman dan menjadi saudara, dan akhirnya kita bisa berkunjung di Kalimantan Barat ini yang begitu luas kan. Nah, mungkin Kalimantan Barat ini luasnya ya mungkin ya kan, kalau tanah Kalimantan ya lebih luas dari tanah Papua kan. Setelah dibagi-bagi mungkin lebih luas ya. Bahkan kalau kita pergi ke Kapuas Hulu itu memerlukan waktu. Dalam ikut perhimpunan ini sudah ke berapa daerah yang dituju gitu, atau dalam tinggal di sini? Kalau untuk di luar dari himpunan pertama itu mungkin dari kampus, melakukan tur dari jurusan itu ke paling jauh sih Singkawang ya. Kota Singkawang. Belum menuju ke Bengkayang, belum di tempat Goli belum ya? Sampai sekarang belum. Atau ke Kapuas Hulu belum ya? Belum. Ya. Baik, untuk Goliat nih. Ya. Kita tahu menghimpun kawan-kawan multi etnis ini tidak mudah ya, tapi Goli ini mampu untuk meracikannya dalam perhimpunan itu menjadi kompak, walaupun tidak banyak orang yang mau masuk PMKRI, karena PMKRI itu memang seperti eksekutifnya mahasiswa Katolik ya. Jadi banyak mahasiswa Katolik itu hanya kuliah saja ya, tidak mau masuk perhimpunan ini karena dianggapnya mungkin membuang-buang waktu dan menyita waktu, dan akhirnya tidak selesai kuliah. Sama seperti Herman katakan, tapi Herman juga masih mau bergabung ya, walaupun dia tahu bahwa studinya penting.
Berarti ada benang merah yang menyatukan. Mungkin bisa dijelaskan apa benang merahnya PMKRI itu? Ya benar. Nah, di benang merah PMKRI itu ada 3. Ya. Yang pertama itu Kristianitas, Baik. kedua intelektualitas, Baik. dan yang ketiga itu fraternitas. Ya. Nah, dari ketiga benang merah tersebut ada satu benang yang sangat saya minati, yaitu istilah fraternitas. Fraternitas apa itu? Kebersamaan. Kebersamaan. Kebersamaannya itu bagaimana kita merangkul teman-teman, Ya. berkumpul bersama, bercerita. Karena selagi masih muda, itulah masanya berkumpul, Luar biasa. bercerita. Nah, teman-teman mungkin di masa dulu ya, kalau kami berkumpul itu selalu yang dinamakan ya diskusi ataupun kami mengkaitkan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana isu global ataupun isu-isu yang sedang hangat yang terjadi. Membaca tanda-tanda zaman. Iya benar Bang. Nah, melalui buku, berita maupun dari media-media lain. Nah, itu yang membuat semakin teman-teman tertarik. Ketika teman-teman berkumpul, ada sesuatu hal penasaran yang mereka bawa pulang. Dan mereka cari kembali di buku maupun di website. Nah, sehingga ada pertanyaan yang mungkin tidak mereka dapat di situ, mereka balik lagi berkumpul. Ya. Nah, mungkin bertanya lagi, berdiskusi lagi. Nah, itu yang terjadi dalam perhimpunan. Sehingga kami tidak hanya berkumpul hanya untuk bersenang-senang ataupun ngumpul-ngumpul biasa, tapi kami berkumpul itu berisi. Ya. Itu ada ilmu yang bisa kita pegang. Begitu, Bang. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Bay, Goliat, dan juga Herman. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas hidup baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, apapun pergumulannya, baik itu pergulatan iman dan pergulatan hidup kita, sejatinya bahwa Tuhan selalu ada dan mencintai kita. Perjalanan ziarah iman dan kehidupan tidak akan pernah lepas dari campur tangan cinta Tuhan. Perahu kehidupan kita mungkin dapat selalu terombang-ambing, bahkan pada saat yang sama kita dapat terbawa oleh arus gelombang yang dahsyat. Tetapi janganlah takut, Tuhan selalu ada dan Ia tidak pernah tidur. Setiap hari Dia bersabda kepada kita, janganlah takut. Jika kita tidak percaya dan beriman, kita tidak akan kehilangan harapan. Kita hendaknya memusatkan seluruh kehidupan kita kepada penyelenggaraan Tuhan dan senantiasa menyandarkan diri padanya. Sebab Dialah yang mengatur kehidupan kita. Bukankah kita itu berharga di hadapan Tuhan? Bukankah rambut kepala kita pun Ia hitung? Lukas 12 ayat 7. Karena itu marilah kita membuka diri dan mengundang Tuhan untuk menenangkan angin badai yang menimpa perahu kehidupan kita. Kita hendaknya selalu mempunyai iman yang teguh bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu menjadi baik. Ia adalah Tuhan yang bisa mengubah kutuk menjadi berkat, yang berkuasa melampaui ruang dan waktu. Jangan takut untuk berjuang, jangan takut untuk berlayar. Percayalah, tangan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Jangan pernah merasa jauh dari Tuhan kalau tidak pernah mendekat. Terima kasih, Goliat, Bay, Herman. Mari kita tutup lentera minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, kami bisa berdiskusi, berdialog dengan para orang muda yang sungguh mampu menjadi inspirasi bagi kami untuk terus memiliki iman, harapan, dan kasih yang sempurna dari Yesus Kristus. Semua ini kami serahkan kepada peraturan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.